Jadi ini nanti akan berkelanjutan. Gak cuma kegiatannya hari ini yang organik ya. Nah, yang organik nanti akan berkelanjutan. Mulai lagi mengumpulkan sampah-sampah organiknya. Tetap dijaga suhunya tiap hari sampai Januari. Sehingga nanti harapan kami jika Anda selesai dari SMA mau membuka usaha jualan pupuk sudah bisa, sudah dapat ilmunya hari ini, betul? Iya, jadi Anda harus betul-betul mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ambil ilmunya sehingga bisa diterapkan nanti ketika Anda sudah selesai. 1, 2, ada berapa kelompok kelas 11? Yang masih di kelas ambil sampahnya. Kelas 11 rata-rata tidak. Dikumpulkan di depan sini. Ya, boleh. Terus yang sudah bawa sampahnya kumpulkan ke depan. Bawa sini Soy sampah. Berarti kelas 10 harusnya ada 12 sampah. Sudah putra yang akan memberikan ilmunya tentang bagaimana cara mengolah sampah menjadi yang bermanfaat kepada Pak Doni dan wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih bersama berkumpul di halaman SMA 1 Simpang Tritip ini dalam suatu kegiatan yaitu penanaman karakter peserta didik melalui proyek gaya hidup berkelanjutan dengan sosialisasi sulap sampah jadi berfaedah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang sebagai pembina daripada siswa didik dan para siswa didik sekalian yang berbahagia. Baik, perkenalkan nama saya Weli Wahyudi, di sebelah kiri saya ini teman saya Uni Putra. Kami dari kelompok swadaya masyarakat Muara Jepu Desa Pelangas yang sehari-harinya kami ini mengolah sampah organik menjadi pupuk. Jadi kegiatan kami ini sudah berlangsung dari tahun 2015 sampai sekarang. Alhamdulillah sudah ratusan ton pupuk organik yang sudah kita buat dan kita pasarkan seperti itu. Baiklah adik-adik sekalian, peserta didik, pada kesempatan pagi ini kita perlu ketahui bersama sampah ini ada dua macam, sampah organik dan anorganik. Jadi kita melihat sampah ini adalah hal yang menjijikkan, tetapi ketika kita manfaatkan, kita olah, itu akan menjadi duit. Akan menjadi duit, walaupun tidak jadi duit, bahasanya itu akan berguna untuk tanaman-tanaman kita, khususnya yang berjenis organik. Jadi pada kesempatan ini karena kami diberikan suatu materi pengolahan organik dan alhamdulillah itu bidang kita. Jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ataupun membuat pupuk organik. Jadi yang namanya sampah organik itu yaitu terdiri dari seluruh yang namanya benda-benda hidup, bukan benda-benda mati ya. Itu yang namanya organik. Jadi kayak rumput, sayur mayur dan lain-lainnya yang bersifat hidup. Tetapi ada juga yang tidak bisa kita gunakan untuk membuat organik.
Yang pertama perlu kami sampaikan itu batang ubi, sejenis ubi-ubian itu batang ubi, isinya dan daunnya itu tidak bisa kita buat organik. Itu yang pertama. Yang kedua, batang karet dan daun karet itu nggak bisa. Karena apa? Karena itu mengundang daripada jamur. Itu mengundang daripada jamur dan juga kulit telur itu tidak bisa kita gunakan sebagai bahan organik. Itu perlu kita ketahui bersama. Ada 3 item itu yang tidak boleh kita masukkan, dan keempatnya beras ya, bekas nasi itu yang tidak boleh juga. Hal-hal itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Jadi pengolahan daripada kompos ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu yang harus kita lakukan yaitu pembuatan starter. Bahasa kampungnya ibunya, ibu daripada kompos tersebut. Apa-apa saja bahannya? Yang pertama ini EM4. Ini bisa dibeli di toko pertanian. EM4 ini EM4 ya yang pertama untuk membuat starternya. Bahasa kami starter, kalau bahasa dalam pengolahan organiknya itu starter. Ini untuk bahan buat starter EM4 yang pertama. Yang kedua gula pasir, itu untuk 1 EM4 ini 1 kilogram gula pasir. Yang ketiga yaitu kentang ada 3 biji aja yang sedang cukup untuk 1 EM4 ini, dan jadinya itu kurang lebih nanti 80 liter. Cara pembuatan starter, yang pertama gula pasir itu harus kita larutkan, kita cairkan. Setelah cair itu harus didinginkan. Setelah cair harus didinginkan. Setelah dingin baru dicampur dengan EM4 dan dicampur air secukupnya, kurang lebih 80 liter. Dan 80 liter itu untuk berapa banyak pupuk yang kita hasilkan, yaitu kurang lebih 2 ton. 1 ember itu, 1 jerigen drum itu untuk 2 ton organik. Kenapa kita harus buat starter? Untuk penghematan daripada EM4 ini. Jadi kalau kita langsung sebotol gini kan tidak hemat, karena ini untuk memperbanyak daripada EM4 tersebut. Mungkin itu yang pertama masalah starter. Ada pertanyaan? Pas. Jadi kentang tadi harus direbus ya, direbus dan sampai hancur. Nanti dimasukkan juga kentang dan EM4 ini ke drum tersebut. Hasilnya ini ya. Ini nggak apa-apa lagi. Kemarin waktu pertama nggak pernah dicium Bu ya. Hari ini tidak bermasalah. Artinya nanti sudah digunakan itu kita pakai cuci tangan seperti itu. Dan di sini itu yang perlu kami sampaikan masalah starternya. Yang kedua yang perlu kita sampaikan ataupun bahan-bahannya yaitu tanam-tanaman yang organik tadi. Jadi tumbuh-tumbuhan selain dari yang saya sebutkan tadi, yang tidak boleh tadi ya. Yang tidak boleh tadi itu jangan dimasukkan dalam pembuatan kompos organik. Dan juga batang pisang, kalau untuk batangnya juga batang pisang tidak boleh ya. Batang pisang tidak boleh, tapi kalau untuk pupuk cair itu dongkolnya, bongkol bawahnya itu boleh. Tapi itu untuk pupuk cair. Tapi kita pada hari ini buat pupuk padat. Yang selanjutnya yang perlu disiapkan yaitu kapur tani. Kalau bahasa kitanya dolomit, ataupun yang sejenis kapur untuk pertanian. Itu ada bahannya. Selanjutnya kotoran ternak, baik ternak kambing, ayam atau tai sapi ataupun yang lain-lainnya, itu tidak masalah. Sekam padi, yaitu sekam padi yang halus, dan juga serbuk gergaji. Selanjutnya mungkin itu
tentu saja bahan-bahan daripada untuk organik itu jadi simpel, bahannya ada di sekitar kita, tidak susah-susah untuk mencarinya daripada ini kita buang begitu saja dan akhirnya ini jadi penyakit ya, kalaupun tidak kita manfaatkan. Mungkin kita langsung ke sistem pengolahannya Bu ya. Sistem pengolahannya yang pertama, adik-adik sekalian, ini yang bahan-bahan ini harus dihaluskan dulu. Jadi ini harus kita cincang-cincang dulu. Kalau di tempat kita itu pakai mesin ya, tapi karena ini hanya kita praktekkan satu drum itu tidak seberapa susah untuk mencincangnya. Nanti sistemnya itu akan kita praktekkan langsung karena itu ada berlapis nanti pembuatannya. Dan perlu diketahui bersama ya, suhu daripada kompos ini 40 sampai 60 derajat. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kenapa? Ketika dia kurang dari 40, seandainya kita pakai rumput, itu rumputnya akan tumbuh kembali. Dan lebih dari 60 derajat, itu bakterinya itu akan mati, bakteri penghancurnya itu. Itu kenapa 40 sampai 60. Nah itu harus kita atur suhunya sedemikian. Dan ada pertanyaan mungkin, kalau suhunya terlalu tinggi seperti apa untuk menurunkannya? Cukup disiram pakai air. Kalau suhunya terlalu rendah seperti apa menaikkannya? Ditutup sedemikian rupa supaya pemanasannya itu menyeluruh. Itu saja, ditutup saja seperti itu. Nah itu yang perlu diketahui bersama, artinya suhu itu sangat penting. Kenapa? Kalau mungkin nanti kalau di bawah 40 ini masih bisa hidup Bu. Apa namanya ini? Kangkung ini masih bisa hidup kalau di bawah 40. Itu yang terpenting ya. Itu kenapa suhunya itu harus kita jaga. Mungkin ada pertanyaan kembali? Ada. Atau kita tidak sama mak lo dah. Ini untuk seragam. Kan begitu. Rugi itu tergantung. Yang jelas kita suhu itu, dan kalau skala besar itu kita kan sistem bak seperti itu kan, bak pemanjang yang kapasitas yang kita itu 8 meter kali 1 meter dan hasilnya itu 2 ton. Tapi kalau seperti ini, inilah karena bentuknya skala kecil, kita pakai drum. Ini skala rumah tangga ya. Skala rumah tangga artinya daripada kita beli pupuk, kita bikin sendiri seperti itu kan, daripada bahasanya bekas sayur dilempar saja kan. Tapi ini skala rumah tangga. Tapi kalau sekarang kami yang untuk penjualan itu kita memang ada ruang khusus gitu kan. Dan cara pemanasan juga nggak sulit seperti itulah, karena kita cek suhu walaupun nggak kedap atau tidak kedap, cara aturannya seperti itu, kita tutup. Tapi kalau hanya skala kecil itu harus kedap. Nah kalau skala besar itu harus ada rongga kembali, ada rongga-rongga khusus yang masuk. Tapi kalau hanya skala kecil, itulah yang kami sampaikan ketika ibu kemarin nanya, kalau segini bisa nggak bikinnya? Nggak bisa, terlalu kecil. Terlalu kecil, jadi minimal itu harus drop itu yang kita manfaatkan. Kalau terlalu kecil seperti ini, nanti suhunya tidak akan naik. Suhunya tidak akan mencapai 40 sampai 60. Kalau yang kita itu rata-rata 55, 55. Kalau yang di pabrik. Jadi kalau pas bongkar itu enggak, kalau yang sedang sakit silakan cari keringat di situ aja. Jadi berdiam di situ, insya Allah keluar keringat. Saking panasnya itu. Tapi untuk saat ini kami belum bisa mengajak adik-adik ke sana karena sesuatu dan lain, karena peralatan kami dalam tahap perbaikan, rusak kemarin mata penggiling komposnya itu. Nah, baik, ini yang mungkin ada pertanyaan lagi.
Oke, ya, terima kasih. Sengaja belum saya sampaikan tadi. Jadi starter itu minimal 24 jam. Jadi kalau kita hari ini bikin, kemarin harus kita buat dulu starternya. Tidak boleh hari ini bikin starter, hari ini kita gunakan, tidak boleh ya. Dan ini expirednya, kadaluarsanya itu 1 bulan. Kadaluarsanya 1 bulan, kalau lebih 1 bulan itu tidak ada manfaat lagi. Seperti itu. Jadi pembuatannya itu harus hari ini bisa dipakai besoknya. Nah, selama 1 bulan itu boleh dipakai. Oke? Ada lagi? Mungkin kita ke praktek dulu. Baik, kita ke praktek. Pak Uni Putra. Jadi gini ya. Sekarang kenapa kita digalakkan untuk organik? Kita lihat sendiri tanah-tanah kita itu sudah tandus. Jadi fungsi organik itu adalah mengembalikan unsur hara yang ada di tanah. Jadi saya itu pernah ketemu dengan orang Cina, Tiongkok dari RRC, masalah makan semangka ini. Jadi ketika kita Indonesia ini, ketika sayuran yang bagus, semangkanya yang tidak ada biji, itu yang kita anggap hebat ya, bagus ya. Tapi kalau orang Cina, RRC, sayuran yang berlobang, dia akan makan. Tapi kalau sayuran yang mulus, dia tidak akan makan. Kenapa? Itu banyak mengandung kimia. Tanpa kita sadari, rupanya yang mulus-mulus itu banyak kimianya. Jadi hati-hati ya, yang adik-adik yang hobinya pakai skincare itu banyak kimianya, nanti siangnya mulus, malamnya atau malamnya mulus, siangnya kelepotan. Itu berkurang aja ya. Artinya ini adalah organik ini untuk mengembalikan unsur hara, unsur tanah yang selama ini kita semprot aja kimia, pupuknya kimia. Akhirnya tanah tersebut menjadi tidak subur. Ini mengembalikan kesuburan tanah. Jadi sangat penting dan boleh dicek. Kalau yang namanya di supermarket itu, yang tumbuh-tumbuhan itu kalau banyak kimianya itu tidak diterima. Tapi yang kita Indonesia ini hobinya yang mulus-mulus, walaupun banyak kimia. Mungkin itu ya penjelasan kita. Mungkin kita langsung ke praktek. Silakan adik-adik yang ingin melakukan praktek. Pertama, bahan-bahan ini harus kita cincang dulu karena peralatannya nggak ada ya, seperti itu ya. Jadi harapannya hasil daripada hari ini adik-adik bisa mempraktekannya di rumah, paling tidak untuk bubuk cabai sebatang 2 batang tidak payah beli. Ada? Oke, mungkin itu saja. Kita ke praktek. Silakan ambil posisinya atau seperti apa Ibu pengumpulannya. Oke, untuk yang akan mencacah sampahnya, Ibu minta perwakilan kelompok 1 anak. Kan ada 2 kelompok ya, 1 kelas. Nah, silakan perwakilan kelompoknya. Apa? 1 tangan. Ya. Ayo, berarti 1 kelas itu 2 perwakilannya. Yo, 10-3. Oke, ganti. Riko. Ini 1 kelompok udah. Beda. Oke. Ganti. Nanti apa yang ayo ganti. Ganti Riko. 11-1. Siapa perwakilan 11-1? 11-1. Freddy. Reko. 11-1. Reko, Freddy. 11-1. 10-2. Bola. Yuk perwakilan. 1 aja. 1 aja Bu. Bu, perwakilan. Bu.
Oh, kami ada parang. Nah, sampahnya aja kurang nih. Sampah. Sepuluh empat, wakilnya mana 14? 25. Apa Jawa? Nah, oke, pas. 11 1. Perwakilan 2. 11 2. Sudah ada semua, aman. Oke. Rika kan Rumput mana dia main api? Rumput tetangga lah. Bahaya bos. Kau anak pakai daging kan? Kau anak pakai daging. Gandhi, Muhammad Gandhi. Mana Muhammad Gandhi tadi? Semuanya kumpul. Oh, lah kacau Halo, hai. Hai. Nah, kalau misalnya nanti Anda dikasih pertanyaan bagaimana cara membuat air starternya, siapa bisa cop? Bagaimana cara membuat air starter? Cop, yo. Berarti tidak ada yang bisa. Jadi tadi bapaknya menyampaikan Anda tidak memperhatikan. Siapa yang bisa? Paba. Coba Paba jelaskan Paba. Kawannya lebih paham lagi. Yang pertama menyiapkan cairan 4. Bahannya yang pertama cairan AM4, kedua 1 kilogram gula pasir, kentang 3 biji, air 80. Yang pertama, gula pasir dicairkan lalu dicampurkan dengan larutan AM4. Lalu kentangnya direbus lebih terdahulu lalu dicampurkan dengan cairan tersebut. Setelah pembuatan tersebut didiamkan selama 24 jam, baru besoknya baru bisa digunakan. Sudah bentuk tapi belum lengkap. Jadi perhatikan sekali lagi, ketika gula dilarutkan itu didinginkan dulu ya, jangan nanti sudah larut E4-nya langsung disiram. Itu nanti E4-nya mati, bakteri di E4 itu akan mati. Jadi didinginkan dulu, baru diaduk dengan air gula tadi, baru dikasih ke drum. Itu baru dimasukkan air 80 liter dan diaduk lagi ya, diaduk lagi sebesar ataupun sebanyak 21 putaran seperti itu untuk meratakan seluruh E4-nya ada di air tersebut. Oke, bisa dipahami? Ayo, mana yang kelas 11 yang mewakili kelompoknya untuk mencincang sampahnya? Silakan segera maju. Kelas 10 juga demikian, yang mewakili kelompoknya untuk mencincang sampahnya segera ke bagian tempat pencincangan.
baru berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kelas 10 mana kelas 10? Ayo silakan. Nah, cincang sekecil-kecilnya ya, supaya tidak 2 kali proses. Dan perlu diketahui ya adik-adik, ketika kita melihat berhasil jadi atau tidak jadinya EM4 tersebut, nanti setelah 2 hari itu atau sehari itu dia ada gelembung-gelembung seperti busa berbuih. Dan baunya juga enak dicium. Silakan kalau mau yang mencium ini enak dicium dan rasanya ingin diminum seperti itu. Tapi kalau dia ada ulat itu tidak akan berhasil. Tidak ada hasil, artinya ada ulat itu tidak jadi empatnya. Mungkin sebagian bisa ambil air ya. Sebagian bisa ambil air untuk persiapan kita pembuatan kompos. Makin harus makin aku. Cincang dalam betul lah. Bisa dia ada tuh.
mungkin walaupun nggak berapa hancur, ini kan kita hanya untuk praktek ya Bu ya. Itu ada sampah di situ. Karena kita pembelajaran proyek kelima, ini kami lihat untuk kelas 10 kelas organik dan tentang pembicaraan dari kembalikan lagi ke situ. Mohon Bapak Ibu seluruhnya bekerja sama. Ada 2 kegiatan kita yang proses berjalan dengan baik, yang untuk rakyat anggota dewan juga diharapkan berjalan dengan baik. Mungkin Ibu pembimbing, siapa yang ingin mempraktekkan di sini untuk mengerjakannya? Salah satu beberapa orang siswa silakan. Jadi di sini kita langsung praktek ya. Silakan adik-adik yang ingin untuk melakukan prakteknya. Ya silakan, mungkin adik-adik yang ingin mempraktekkan silakan maju ke depan biar kita lakukan pembimbingan. Ini kotoran ayamnya ya, adik-adik silakan mungkin yang ingin melakukannya. Ini silakan adik-adik, ini dimasukkan ke ini. Nah gitu, ya ibunya yang bani, ini masukkan aja Bu, atau langsung dituangkan aja. Pot bantu nuang Pot. Ya, 1 karung. Ya ini 1 karung ya, dituangkan langsung itu. Jadi ini diaduk-aduk dulu supaya merata. Dan tolong sampahnya yang ada tadi, sampah organiknya itu didekatkan. Ya diaduk ya sampai merata ini ya. Ini diaduk sampai merata. Seperti itu. Nanti Bu. Ini kita aduk dulu. Ya, ini dicampurkan dengan air starter tadi ya. Air starter tadi dimasukkan ke sini. Itu ada timba.
Ya, ini diaduk dulu ya sampai merata dan sampai airnya itu mengental. Baik ya, ada sudah ini dimasukkan. Ya, ini dituangin air lindi tadi ya, air starter ya, dimasukin dicampurkan ke air yang sudah dicampur dengan pupuk kandang tadi, masukkan. Ini tidak ada takaran resmi ya, menyesuaikan saja. Air starternya menyesuaikan saja, langsung ditaruh dan diaduk kembali, Udah biasa mulai deh. Jadi aduk sampai merata dan sampah organiknya silakan dibawa ke sini. Dimasukkan langsung ke sini ya. Dan diaduk, diangkat, ditiriskan dulu. Diangkat langsung ke sini, Adek. Nah, diangkat, ditiriskan dulu. Rumput juga langsung masukkan saja, sebanyak-banyaknya ke sini. Rumputnya dimasukkan saja. Karena kalau lah diisi kan bisa dipindah. Di sini lah ya. Lokasi. Biar di sini aja lokasi. Nganggur dah. Apa di sebelah yuk? Tidak boleh kita. Tuh di depan pintu tuh. Orang-orang lewat. Gudang tuh. Oke, ini ya, perhatikan cara meniriskannya. Nah, lihat ya, ditiriskan, terus airnya diperas. Jadi supaya jangan banyak mengendap di tempat penampungan ini. Ini akan kita buat 5 lapis ya, 5 lapis. Nanti 5 lapisan di sini. Ini lapisan pertama, jadi tumbuhan ataupun rumput ataupun bekas makanan yang kita masukkan paling bawah. Kalau nambah setengah poin jadi. Tenang, Pak Bamen beri direct. Salah. Oh, pramuka, wajib pramuka. Ya, siapa mau coba try silakan. Jadi perlu adik-adik ketahui, kalau untuk usaha kompos ini ya kelihatannya menjijikan, tapi alhamdulillah sangat menjanjikan. Kami sampai saat ini tidak terlayan-layan lagi lah bahasanya untuk permintaan daripada pembeli. Dan saat ini kita memang lagi kosong bahannya, berkenaan dengan alat kita lagi dalam perbaikan. Harus pakai saringan, nyari yang saringan yang dari ya rotan. Ditiriskan. Lah masukkan, lah penuh masukkan sini. Setelah ini langsung dimasukkan ke dalam ya. Nah, masukkan tuh nak, yang masukkan ke dalam tuh nak. Masukkan ke dalam tuh yang mana.
Nah, masukkan ke dalam bak yang sudah kita siapkan ataupun tempat wadah. Langsung jangan lagi. Langsung ya. Langsung sudah terus. Nah, tolong dulu. Taruh sini dulu lah, serokan. Ini dari sapi. Hah? Ini dikeluarin dulu, dibalik yang atas bawah di atas. Ya, ini dikeluarkan dulu nanti kita sampaikan. Setelah naik 7 minggu ini mau dikeluarin dulu dibalik. Karena yang semua yang atas ini tidak sama seperti yang di bawah ini. Minggu keduanya itu harus yang atas tadi di bawah. Di panas sama. Ada saya ditambah lagi toh untuk lapisan pertama, habiskan itu saja. Jadi kalau kurang air ditambah lagi airnya. Misalnya agak bening, ini ditambah lagi starternya. Habiskan tuh ya untuk lapisan pertama. Karena juga untuk suara di sini. Emang ya. Habis ini kelas ini apa 11. Yo kelas 11 ada dari untuk anak niri sampah nih. Gantian ya. Yo gantian. Yang niri sampah ya cepat yo yang perwakilan kelas 11. Jadi ini untuk lapisan keduanya ya. Nah, ini habiskan dulu jangan ditambah lagi. Dan ini untuk lapisan keduanya. Jadi di lapisan kedua perlu diperhatikan ini terdiri dari serbuk gergaji, dedak padi, sama dolomit tadi ya, kapur tani. Itu dicampurkan jadi satu. Nah itu dolomitnya dimasukkan kurang lebih 3 stok. Sama sekam padinya juga. Nah ini untuk lapisan keduanya ya. Ini untuk lapisan keduanya. Ya, antara kapur sekam padi ya, dedak padi tadi dikalikan jadi satu dan kapur tani diaduk menyatu.
Ya dicampur. Lapor untuk 2 lapisan langsung Pak. Kapok 3 itu ya. Ini aja. Jadi ini air ditambah kembali. Air kita tetap gunakan air ini ya. Ditambah kembali. Setelah aduk merata nanti kita siram pakai air santan dan air kotoran tadi. Nah, apa aja lah, nanti dulu. Jadi selesai dulu lah. Member ini 100 boleh. Iya, yang organik ini. Kenapa Pak? Ini skala kecil ya, kalau skala besar memang kita pakai alat-alat cangkul dan lain-lain. Jadi ini skala rumah tangga. Wan, apa tambah lagi? Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Yang bagian Bu Susi, minta tolong yang bagian anorganik pun kalau bisa ke sini karena banyak tamu di sana itu udah kondusif, banyak yang main-main dan segala macam. Kalau tidak ada Bapak Ibu guru yang tidaknya masuk ke sana. Oke, sudah merata ya. Organik kan Jadi perhatikan adik-adik. Setelah itu ini ambil air ini disiram ke apa campuran daripada dedak padi, sekam padi dan melalui tadi. Yang anorganik yuk. Ngurus yang anorganik kemana-mana nah. Pak Albert Lanirko. Lalu kita tambah dua ember lagi. Dua ember itu lagi. Di tenda tamu segala macam di sana. Enggak, maksud dia tuh di luar-luar yang buat enggak. Lainnya guru siapa? Lainnya guru siapa? Ya Gwen. Lah. Jadi setelah itu ini disiram pakai air ini. Disiram secukupnya dan diaduk. Setelah itu disiram pakai ember, diaduk kembali. Nah, diaduk pakai air disiramin. Ya, dan diaduk.
Ini untuk lapisan kedua ya. Kalaupun tidak memungkinkan nanti kita buat 3 lapisan. Bulinda, tolong. Bulinda, yuk kita ke sana yang anorganik yuk. Resesi. Menyesuaikan, jadi nanti kita lihat kekentalannya. Jadi tetap terus dilakukan penyiraman air. Nanti secara kekentalannya baru kita lihat nanti ya. Kita menyesuaikan nanti. Dan jangan terlalu basah, juga jangan terlalu kering. Bisa jadi pusat kompos, bisa jadi pecah kue. Terinspirasi. Apri kelasan. Ayo rumah dari kue, pusat kue, sesama TV. Punya pusat cuaca ini kamu hebat. Endra. Ayo mabai. Mbak Kassandra. Jadi adik-adik misalnya nggak ada drum, bisa juga buat kolam ya, kolam dari kertas seperti ini, kerak plastik, seperti bak, tapi di bawahnya harus dibocorin, dilobangin ya, untuk pembuangan daripada airnya. Dan juga di bawahnya harus dialas, jangan langsung menyentuh ke tanah ataupun lantai. Jadi untuk tempat wadahnya ketika bikin dari terpal seperti ini boleh, bisa. Artinya kita buat seperti bak mandi gitu, seperti kolam dengan ketinggiannya itu minimal 1 meter. Minimal ketinggian bak itu 1 meter. Oke, ditambah lagi. Waduh, ibunya yang bekerja ini. Yang pinternya nanti ibunya. Nggak boleh langsung ke sana, ke air kotorannya dulu. Sebelah satu di mana nih wajah-wajah sebelah satu? Udah, tahan dulu, lihat ya. Nah, jadi ini juga udah cukup ya, kekentalannya sudah cukup, tinggal aduk secara rapi saja supaya semuanya terkena air. Nah, ini sudah cukup ke kekentalan airnya. Nah, ini sudah bisa dimasukkan untuk lapisan kedua. Langsung saja dimasukkan ke wadahnya. Nah, ini pakai ini. Bawah lagi ada yang kena. Nah, mana yang basah, ada masalah, diangkut langsung. Nah, jadi kan Dila kan lihat di bawah. Ini yang ramai.
Udah bu. Untuk lapisan keduanya cukup. Nanti untuk lapisan keempatnya itu kita tinggalkan untuk lapisan keempat ya. Setelah itu kembali kita untuk lapisan ketiganya kembali ke sampahnya, yang organiknya tadi, yang rumput-rumput tadi kita masukkan kembali ke sini, ke wadah air starter tadi. Ya kita masukkan kembali ke sini. Ini untuk lapisan ketiga. Jadi pembuatannya tidak sembarang ya. Kita bisa saja secara praktis, tetapi kualitasnya itu kurang. Tapi ini kita buat kualitas yang lebih. Dan ini nanti setelah berhasil jangan terlalu dekat ke pokok batang pohonnya. Kalaupun misalnya untuk media tanam nanti setelah berhasil baru bisa kita sampaikan bu. Cara untuk media tanamnya campurnya seperti apa nanti akan kita sampaikan juga. Artinya untuk buat di polybag seperti itu kan. Lah, taruh lah langsung. Salah basah, rescue dulu. Dan ini harus merata ya, airnya harus merata. Nanti kalau tidak merata, nanti hasilnya tidak maksimal. Ayo basah. Gitu. Langsung. Nah ini lapisan ketiga, jadi lapisan pertamanya yang dari tumbuh-tumbuhan, lapisan keduanya dari sekam padi, dolomit dan juga serbuk gergaji. Untuk lapisan ketiganya kembali ke rumput, nanti lapisan keempatnya kembali lagi ke lapisan kedua, dan terakhir lapisan terakhirnya, lapisan kelimanya itu kembali ke tumbuh-tumbuhan tadi. Jadi kita buat 5 lapisan. Cukup. Lah. Udah dulu itu untuk lapisan terakhir nantinya. Cukup. Jadi kita buat lapisan keempat, kembali lagi yang sekam padi, serbuk gergaji dan bedak padi. Oke, ini sudah lapisan keempat. Jadi kita lapisan terakhir kembali ke sampah-sampah tadi ya. Nah ini kembali kita aduk dan ditambah lagi air starternya. Karena ini 2 kali angkat itu harus tambah air starter lagi ya. Secukupnya saja. Karena ini untuk penguraian.
Manjatnya full sampai atas. Jadi pembuatannya sangat simpel dan sederhana dan bahannya ada di sekitar kita. Jadi saat ini kami menjualnya itu 2.500 per kilo. 2.500 per kilogram untuk organiknya. Sampai sebulan, itu expirednya sebulan. Nah, bisa expirednya sebulan, bukan sebelum expirednya sebulan. Jadi nanti Bu, kalau ini masih mau ngelanjutkan dikit, ini bisa di sini Bu. Artinya buat di tempat yang nggak basah langsung kena hujan, ini dibuat bak aja, bak mandi tapi di bawahnya dibolongin gitu, dan dibuat rongga-rongga sedikit-sedikit sampai atas seperti itu. Dan kalau dia skala besar, di tengah-tengahnya itu harus ada paralon untuk penguapannya itu sempurna. Ya, perhatikan ya. Jadi lapisannya tadi kami ulangi lagi. Lapisan pertama itu organik ataupun dari sampah-sampah. Lapisan keduanya yaitu bahan daripada dedak padi, serbuk gergaji sama dolomit tadi. Dan lapis ketiga kembali lapisan pertama tadi, lapisan kedua kembali ke lapisan 4, dan terakhir yaitu lapisan pertama tadi naik ke lapisannya. Artinya ada 5 lapisan yang harus dilakukan ataupun dibuat. Baik, sekarang kita akan menyampaikan ini selanjutnya seperti apa. Nah, setelah itu kita tutup. Ya, kita tutup. Ini ya. Ini kita tutup. Nah, ini kita tutup.
Kita tutup. Ya, kita kunci dan kita press ya. Kita press. Setelah itu ini setiap hari Bu, mulai besok sampai 7 hari itu suhunya atas sampai 14 hari itu harus dicek suhunya. Jadi pengecekan suhunya tinggal buka aja ini ataupun dimasukkan dari sini aja nanti Bu, termometernya. Suhunya itu kita usahakan 40 sampai 60 di besok pagi. Dan ini setelah 1 minggu itu dikeluarkan kembali nanti Bu. Setelah 1 minggu ini dikeluarkan, dijadikan yang atas itu tadi ke bawah, jadi dibalik. Itu tidak ada lagi yang namanya apa, tidak masalah Bu, nggak berurutan lagi. Yang penting diturunkan saja semua ke bawah, nanti dibalik saja. Dikeluarkan dari sini. Nah, dikeluarkan habis, ini dibalik untuk setelah 1 minggu dan dibiarkan saja sampai 1 minggu kembali. Jadi kompos ini akan jadi selama 14 hari. Selama 14 hari itu bisa digunakan, tetapi itu harus didinginkan dulu. Tidak boleh langsung dipakai karena posisinya masih panas suhunya. Jadi didinginkan dulu, baru bisa kita pakai seperti itu. Itu 1 hari cukup Bu. Jadi di tempat terbuka didinginkan saja seperti itu, dimekarkan, sudah kita biarkan 1 hari dan besok paginya bisa digunakan. Dan ini ya, kalaupun misalnya kita kan tidak enak ngelihatnya kan masih besar-besar gitu Bu. Nah, kalaupun supaya enak itu dicincang kembali 14. Ini sampai jadi 14 hari ya. Minggu pertama ini harus diturunkan dulu, dibongkar dan dibalik, yang atas ke bawah, yang bawah di atas, seperti itu. Dan minggu keduanya 14 harinya baru bisa dibongkar dan didinginkan seperti itu. Pupuk jadi siap dipakai. Ada pertanyaan? Dan ini masih ada bahan Bu kalau mau mengerjakannya. 2.500 kita. Jadi kami bisa produksi untuk 1 bulan itu kurang lebih 6 tonan Bu. Itu bak kami ada 4 bak, 3 bak yang bisa terpakai karena untuk membalikannya. Kalau kami sekarang di lokalnya Jadi ini manfaatnya untuk apa? Kembali kami sampaikan, untuk mengembalikan unsur hara yang ada di dalam tanah, menyuburkannya kembali. Baik, mungkin sampai di sini ada pertanyaan karena ini tahapannya sudah selesai, tinggal kita mengontrol suhunya setiap hari. Kalau tadi misalnya suhunya turun, itu dibungkus aja Bu pakai ino, dibungkus pakai terpal, ditutup. Nah, kalau suhunya naik lebih dari 60, disiram aja pakai air di atasnya, air biasa aja, disiram saja seperti itu untuk menurunkan suhunya. Oke, ada pertanyaan atau sudah paham semua?
bisa digunakan ke semua tanaman dengan catatan kalau untuk sawit itu usianya yang masih kecil untuk disemai, untuk penyemaian. Tapi untuk menghasilkan buah memang kita perlu kimia. Tapi ini sifatnya penyubur tanah. Dan juga kemarin kalau terlalu dekat, kalau yang produksi kita itu ke lada itu jangan terlalu dekat, itu bisa mati Bu. Buat apa suhunya ini karena bukan panas, karena ini yang kita praktekkan ini yang bukan organik biasa yang hanya sampah dituangi empat selesai itu. Tapi ini dengan campuran-campur. Itu bisa sebenarnya Bu. Itu airnya ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Dan juga bisa untuk daur ulang untuk pembikinan ini. Itu tidak bagus. Baik, mungkin sampai di sini. Ada pertanyaan atau cukup? Jadi baik, mungkin itu tahapan yang sudah kita lakukan. Inilah proses pembuatan komposnya, baik skala kecil ataupun besar itu tetap seperti ini, tidak ada bedanya ya. Skala besar juga yang kami laksanakan seperti ini, skala kecilnya juga seperti ini. Dan kepada ada yang mungkin yang ingin praktek di rumah ataupun yang ingin membuat di rumah, ini bisa dimanfaatkan. Ini bisa manfaatkan bikin kayak kolam seperti ini ya. Bisa dibuat, yang penting jangan langsung terkena sinar matahari ataupun air hujan langsung seperti itu. Ini tetapi yang pinggir-pinggirnya itu harus dibolong dan tidak boleh langsung menyentuh tanah ataupun lantai seperti itu. Oke, bisa dipahami? Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu. Baiklah, nanti untuk proses ini, yang proses pembalikan segala macamnya nanti diatur jadwal.